Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer, dan pada kesempatan ini saya akan bahas pengenalan Cisco Packet Tracer. Ya, Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi untuk simulasi jaringan yang dibuat oleh Cisco, ya, yang dibuat oleh Cisco. Nah, jadi saya sudah install ya paket tracer di sini di laptop saya. Jadi kalau Anda mau install paket tracer ini, silakan Anda ke website Netacad ya, bikin akun di sana, kemudian masuk, lalu Anda download. Ya, Anda download Cisco Packet Tracer. Setelah itu silakan diinstal ya, ikuti seperti biasa kalau menginstall aplikasi sampai selesai. Setelah itu Anda buka, kita buka seperti ini ya. Jadi kita bisa ke sini nih untuk keterangan isi ya, bagaimana mengkonfigurasi dan sebagainya itu ada di sini nih. Ya. Ada di tutorial content nih. Kita lihat nih konten. Nah, ini kita lihat di sini ya, tapi memang bahasanya bahasa Inggris ya. Ya. Viewport, cable manipulation, distance measurement, moving devices, video information, ya ada di sini semua. Terus connection, kabel-kabel tuh apa aja penjelasannya ya. Console, ini console connection can be made between PC and router or switch ya. Terus kalau copper stride apa, ini ada penjelasannya semua di sini ya. Mengkonfigurasi device, router ya, iOS-nya, iOS, command line interface dan sebagainya. Ya, ini kontennya di sini lengkap. Jadi ketika kita memilih tadi itu akan dibawa ke sini ya. Nah, oke, baik. Untuk pengenalan paket tracer ini, saya coba jelaskan bagian-bagian yang ada di depan ini ya. Jadi setelah Anda membuka Cisco Packet Tracer akan muncul seperti ini ya. Dan tadi kontennya ada di sini ya, di help ya, ada di help sini kontennya ya. Baik, nah di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama kita lihat dulu di bagian atas ini ada menu bar ya, file isinya apa aja seperti biasa di aplikasi-aplikasi lainnya. Ada new kalau mau membuat project baru, membuka, open, ya membuka contoh-contoh yang ada, recent file yang baru saja dibuka, ada untuk menyimpan ya opsi-opsinya, mencetak, keluar, lalu ada edit ya biasa copy paste, undo, redo ya, options, ada user profile, algorithm setting dan sebagainya, view, zoom ya, zoom in, zoom out ya. Kalau misalnya ada gambar di sini mau diperkecil, diperbesar. Terus toolbar, kalau mau memunculkan toolbar. Ada show viewport, show workspace list, simulation mode. Ini mode ini ada di luar juga ya. Misalnya simulation mode ada di sini. Ya. Real time mode ada di sini. Dan sebagainya. Oke, terus tools-nya ada drawing palette. Jadi kalau kita misalnya nanti di sini ada jaringan, kita mau bikin cantik ya, bikin bagus dengan ada tampilan warna-warna supaya topologinya lebih menarik mungkin ya, atau lebih jelas melihatnya. Kita bisa mewarnai ya dengan menggunakan warna ya. Kita munculkan drawing palette. Extension, ada activity wizard dan sebagainya. Oke. Itu menu barnya. Kemudian di sini ada beberapa toolbar
Ini new, jadi kita bisa mengakses pakai toolbar ya. Ini toolbar yang umum nih ada di sini. Bisa juga dari menu bar ya. Kalau ini kan jalan pintas. Kalau kita buat baru nih new ya, open, membuka, save, mencetak, informasi jaringannya, ya, user profile, activity wizard, copy, paste, undo, redo ya, zoom in, zoom out, ada reset, ada show viewport, show workspace list ya. Ini nanti silakan aja dicoba ini maksudnya apa semua. Tapi ini kan sudah umum ya, misalnya copy, paste, undo, redo, zoom in, zoom out ya. Zoom in memperkecil, zoom out memperbesar, terus ini untuk melihat apa yang ada di workspace ya. Workspace itu ini. Jadi bagian tengah yang kosong ini workspace ya, bisa dilihat dalam versi logical, nih kalau kita gambar topologi jaringan, atau dalam gambar fisikal ya, misalnya di sini kita buat fisikalnya seperti apa, ya kita bisa lihat logical, fisikal. Ya kalau fisikal kita bisa lihat ada beberapa menu toolbar lagi di sini ya. Nah, biasanya kita pakai logical, memang kita pakai logical untuk mensimulasikan topologinya, untuk membuat topologi jaringan. Oke, kemudian di bawahnya ada ini select ya. Jadi ini kita pilih select ini kalau kita ingin memindah-mindahkan objek yang ada di workspace ya, misalnya router mau dipindah kemana itu kita pakai ini ya. Terus ini kaca pembesar, inspect, kalau kita ingin melihat informasi suatu perangkat ya, suatu perangkat tanpa kita harus masuk ke dalamnya gitu ya. Kemudian ini tombol delete kalau kita ingin menghapus sesuatu. Ya, misalnya saya coba aja dulu ya. Misalnya nih ada router ya. Terus yang inspect tadi kalau saya ingin tahu nih informasi lebih dalam dari ini, pilih ini, terus klik. Ya, kita bisa memilih apa yang mau kita lihat, routing table, ARP table, NAT table, dan sebagainya. Ya, misalnya kita lihat ini. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Ya, kalau memang dia sudah dikonfigurasi, itu kan router baru belum diapa-apain ya. Baru saya drag ke workspace, ya pasti belum ada isinya. Belum ada konfigurasi apa-apa. Ya, itu inspect. Terus tombol delete, nih, tombol delete kalau kalau saya ingin menghapus nih, ini kan ada dua di sini. Misalnya saya butuhnya cuma satu, yang satu pengen saya hapus. Ya pilih tombol delete ini, terus pilih tombol delete, terus sampai ini muncul tanda silang begini, tinggal kita arahkan ke perangkat yang mau dihapus. Ya seperti ini nih. Nah, bukan cuma perangkat ya, pokoknya objek-objek, benda-benda yang ada di workspace ini bisa dihapus ya. Oke, seperti itu. Terus ini ada note, place note. Jadi kalau kita ingin menambahkan catatan ya, biasanya untuk memperjelas, mempermudah melihat gambar ini kita tambahkan note. Misalnya kalau ini router ini ada di jaringan berapa ya, kita tambahkan note. Misalnya ini jaringannya 192.168.10.0. Nah, itu kita tambahkan seperti itu. Atau misalnya kita ingin tambahkan di sini ketika kita menjelaskan misalnya static routing, kita pengen menampilkan di sini langkah-langkah untuk membuat static routing ya, misalnya seperti itu ya, kita bisa tambahkan di sini ya. Pokoknya ini notes, place note ya. Terus yang ini
Ini tombol draw line kalau kita mau menggambar garis di sini ya. Ini. Kita fill color. Nah, ini kita pilih warnanya apa misalnya ya, misalnya warna ini ya. Terus tinggal gambar ya seperti ini. Kok warnanya hitam? Fill color. Fill colornya itu ya seperti itu. Terus ini kalau kita mau gambar elips ya, sama tinggal pilih aja warnanya ya, mau warna apa. Nah seperti ini. Ya jadi misalnya nanti ada jaringannya ada beberapa ya, terus kita pengen memperjelas, oh ini LAN A, ini LAN B, nah itu kita bisa membuat seperti ini, atau yang satunya lagi rectangle ya sama seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita mau membedakan di topologinya ini supaya lebih jelas. Oke, terus ada ini nih gambar amplop, ini video, simple video. Jadi kalau kita ingin ingin mensimulasikan ya. Jadi kalau kita sudah membuat topologi jaringan, sudah kita konfigurasi semuanya, sudah oke semua, terus kita ingin coba melihat bagaimana sih jalannya paket ya dari suatu sumber ke tujuan. Nah, kita bisa tambahkan ini ya dengan cara mendrag ya, tinggal bukan drag, tinggal diklik, terus misalnya mau ditaruh di mana? Ditaruh dari mana ke mana ya. Misalnya dari router sini, tinggal diklik menuju ke mana. Misalnya menuju ke router lain, tinggal klik seperti itu. Ya, setelah itu baru kita simulasikan pakai ini nih, simulation mode ya. Ya, ini yang kompleks video. Kompleks video berarti lebih lengkap tentunya ya. Kalau ini cuma sederhana aja. Kalau ini mungkin ada tambahan-tambahan lain ya, lebih kompleks. Video ini singkatan dari protokol data unit ya. Oke. Sudah selesai bagian atas, yang ini tadi adalah bagian workspace ya. Di sinilah kita mengkonfigurasi jaringannya ya, meletakkan jaringannya, topologi, kemudian kita configure. Lalu di bagian bawah kita lihat di sini ya, ada kalau kita mensimulasikan sesuatu dan ingin kita ini nih ada tombol untuk power cycle, terus fast forward supaya jalannya lebih cepat ya. Ini kita berada di real time mode ya. Kalau kita ada di simulation mode, maka nanti akan muncul di sini nih proses yang terjadi di sini, akan kelihatan di sini nih tahapan demi tahapan yang terjadi di layer OC ya. Kita bisa mensimulasikan nanti. Terus di bawahnya ada ini yang sangat penting, paling bawah ini ya. Ya semuanya penting ya. Tapi memang yang paling inti di sini karena inilah perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi jaringan. Di sini ada network device, berarti perangkat-perangkat jaringan yang akan digunakan. Kalau kita pilih, maka akan muncul di sini apa yang ada di dalam komponen-komponen apa yang ada di dalam setiap item di sini. Ya, network device ini isinya kita lihat ada beberapa perangkat router di sini ya, router Cisco 4331, 4321 dan sebagainya. Lalu kalau sebelahnya end device berarti dia perangkat akhir ya. Perangkat akhir isinya apa aja di dalamnya, ada PC, laptop, server, ya, printer, IP phone, ya, phone, TV,
ada smart device, wireless tablet, ya, sniffer dan sebagainya. Itu semua adalah end device. Lalu di sebelahnya ada komponen, ya, komponen-komponen misalnya ada di sini ada MCU board, ada THING kalau mau mensimulasikan Internet of Things, ya, bisa ditambahkan THING ini, SBC board. Lalu di sini ada yang gambar petir ini connection, media, ya, media yang akan digunakan, pilihannya ada beberapa di sini. Ya, ini automatically, jadi kalau kita pakai ini, dia nanti akan secara otomatis memilih tipe koneksi yang sesuai. Ini konsol, lalu ini straight through, crossover, fiber, phone, koaksial, serial, dan sebagainya. Ada beberapa di sini, ya. Ada octal, IoT, custom cable, dan ada USB. Lalu selanjutnya miscellaneous ini, ya. Perangkat-perangkat yang ada di sini juga, ya. Terus, nah, oke. Terus kita lihat lebih dalam lagi, misalnya di network device. Ketika kita memilih router, maka ini akan muncul router-router yang bisa disimulasikan nanti di sini di jaringan. Lalu kalau kita milih ini switch, muncul pilihan-pilihan yang ada di sini, ya. Ada switch 2960, ya, 2950, ya. Kemudian ada di sini switch layer 3 yang gambarnya seperti ini, ya. Terus di sebelahnya ada hubs, ya, pilihannya di sini cuma ada 3 hub, repeater, ya. Lalu ini wireless device, ya. Wireless device di sini kita melihat di sini ada Meraki, ya. Ya, ini ada beberapa access point, router, home router, ya, untuk wireless, ya. Cell tower, ada home gateway, ya, beberapa access point. Lalu yang ini, ya, ada beberapa perangkat lainnya, ya, seperti itu. Kira-kira itu secara umum bagian-bagian dari Cisco Packet Tracer, ya, apabila kita ingin mengkonfigurasi, ya. Coba kita pilih delete, kita hapus-hapus semua yang ini. Yang tadi kita buat. Ya, seperti ini. Nah, sudah kosong, ya. Nah, coba kita buat topologi sederhana aja, ya. Misalnya kita pasang router, pasang switch, lalu end device-nya laptop. Ya. Nah, seperti itu. Nah, koneksi untuk perangkat-perangkat yang berbeda itu biasanya kita pakai straight through, ya. Ini kan berbeda. Terus ini juga berbeda nih, di straight through. Seperti itu. Ini sudah terkoneksi, tapi kita belum konfigurasi.
Kalau kita mau konfigurasi ya, misalnya kita tambahkan dulu catatan ini, anggap ini jaringannya ya 192.168.10.0 ya, seperti itu. Nah, kita bisa kasih untuk PC ini misalnya ya 192.168.10.2 ya, terus nanti gateway-nya yang di router 192.168.10.1 ya, biasanya seperti itu. Yang paling rendah itu buat gateway. Nah, ini kita jadi ini tadi kita kasih 10.2, ini kita kasih 10.3, router gateway di sini 10.1 ya. Switch-nya nanti kalau mau dipakein IP address boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, kita configure juga di sini 192.168.10.3. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Nah, terus ini sebenarnya belum perlu router ya. Router itu kalau sudah misalnya sudah ada jaringan ke sana juga ya. Kalau seperti ini nggak perlu ini. Ya, misalnya kita hapus saja. Ya, kita hapus, sorry. Cancel. Kita mau hapus, sorry. Cancel dulu. Ini karena ada yang ke select, kita normalkan dulu. Baru kita hapus aja ini ya. Misalnya nggak usah ya. Untuk contoh sederhana ini, begini aja ya misalnya. Kita simulasikan nih ya. Simulasikan. Karena ini switch, alangkah baiknya kalau kita tambahkan lagi beberapa device biar kelihatan. Oke, ini kita kasih 192.168.10.4. Nah, ini gateway-nya juga nggak perlu nih karena routernya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita pasang aja 5. Seperti itu. Nah, kita coba simulation ya. Kita tambahkan simple video dari komputer sini ke komputer sini. Ya. Lalu kita jalankan nih. Coba kita jalankan. Nah, akan kelihatan tuh dikirim ke switch. Kemudian switch gimana aksinya? Switch ternyata membroadcast ke semuanya. Lalu yang memang yang ditujulah yang memberikan replay. Replay lewat switch lagi. Kemudian dia tahu yang mengirimkan tadi adalah PC3, maka dia balas ke sana. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua dia udah tahu arahnya ke sini, gitu. Ya. Dia replay lagi. Nah, itu kita bisa lihat kejadiannya itu tahap demi tahap di sini ya. Di panel simulasi ini, ya. Misalnya pada detik kesekian, ya, dari di device PC3 terjadi proses ERP. Ya, seperti itu. Nah, coba kita ulangi lagi dari awal ya.
Nah, ini dari awalnya. Kita ulangi. Ya, pokoknya di sini ada apa namanya? Ada banyak pilihan ya. Kalau kita mau mencet ini power cycle, kita bisa memilih constant delay atau enggak. Lalu kita simulasikan. Ya, kira-kira seperti itulah perkenalan kita dengan paket tracer ya dari Cisco untuk melakukan simulasi jaringan. Tentu lebih detailnya nanti sambil sambil mensimulasikan, sambil mempelajari lebih detail semua bagian-bagian tersebut. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih.